Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cantika. Oke, sekarang kita telah memasuki bab 6, yaitu menghubungkan antar vilen. Nah, di sini terdapat 10 materi, jadi langsung saja kita bahas. 1. Konfigurasi intervilen routing. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar intervilen. Untuk topologinya masih sama seperti sebelumnya, namun kita akan menambahkan satu router yang akan terhubung dengan switch. Di sini saya sudah menyediakan catatan yang nantinya kita akan mengkonfigurasi IP pada VLAN 1, 10, dan VLAN 20. Oke, langsung saja kita buka terminal routernya, lalu masuk ke global mode, dan di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Kemudian kita tambahkan IP untuk VLAN 1, karena IP network VLAN itu 192.168.1.0, maka IP-nya kita gunakan 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan command no shutdown. Lalu kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, IP-nya sudah ada ya. Selanjutnya kita buat sub interface, yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk sub interface-nya misalkan 10, kita ketikkan interface FA0/0.10. Jika sudah masuk ke sub interface, selanjutnya kita jalankan encapsulation.1q 10. Kemudian kita tambahkan IP-nya, yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian ketikkan no shutdown. Kita lihat dengan komen do show IP interface brief. Ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita buat untuk sub interface 20 dengan IP 20.1. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Dan di sini juga sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan gateway pada setiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada PC 1, karena ia VLAN 10, maka gateway-nya adalah 192.168.10.1. Akan tetapi karena PC 1 IP-nya 10.1, maka nantinya akan kita ubah menjadi 10.20. Begitupun pada VLAN 20, gateway-nya adalah 20.1. Nantinya PC 4 IP-nya 20.1, kita ubah menjadi 20.20.
Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasi terang pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu FA0/8. Kita buka switch 1. Lalu masuk ke interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Jika sudah, kita bisa kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, jika di situ keterangannya successful, berarti teman-teman sudah berhasil. 2. Konfigurasi DHCP server pada router. Pada konfigurasi DHCP server, nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara manual. Langsung saja kita buka routernya, kita masuk ke global mode, kemudian kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Ini sebenarnya bebas untuk namanya, tapi ini saya samakan saja untuk mempermudah. Lalu kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita gunakan 10.0. Kita ketikkan network 192.168.10.0 dan jangan lupa masukkan subnet masknya. Setelah itu kita konfigurasikan gateway-nya dengan perintah default strip router 192.168.10.1. Berikutnya kita tambahkan DNS server agar bisa terhubung dengan internet. DNS-nya kita gunakan IP dari Google, yaitu 888. Kemudian exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN 1. Jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita coba pada salah satu PC. Pada bagian IP configuration, kita ganti menjadi DHCP. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. 3. Switch layer 2 dan switch layer 3. Perlu kalian ketahui untuk switch multi-layer yang merupakan switch layer 3, sedangkan untuk switch 3 ini merupakan switch layer 2.
Bagaimana cara kita mengetahuinya? Jadi untuk switch biasa itu kita menggunakan type 2960, sedangkan untuk multilayer kita menggunakan 3560. Nah, angka 3 ini mendefinisikan ia berada di layer 3. Begitupun untuk switch 2960, angka 2-nya mendefinisikan ia berada di layer 2. Untuk perbedaan pada layer 2, ia hanya bisa menghubungkan dengan network yang sama. Misalkan pada PC 1 dan PC 4, karena keduanya berbeda network, jadi switch tidak bisa membantu komunikasi. Maka switch membutuhkan bantuan router agar bisa saling terhubung. Sedangkan untuk layer 3, ia bisa menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa router. Artinya, ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. 4. Konfigurasi switch virtual interface. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS dan juga catatan untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan konfigurasikan IP-nya dulu. Untuk PC 19, IP-nya 192.168.10.55 dan subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk PC 20, IP-nya 192.168.20.55 dan untuk subnet masknya sama. Selanjutnya kita buat VLAN-nya. Kita klik switch MLS-nya, lalu masuk ke global mode. Kita buat VLAN 10 terlebih dahulu dengan nama programming. Selanjutnya VLAN 20 dengan nama marketing. Jika sudah, kita masuk ke interface FA0/2. Karena dari switch ke PC, interface yang terhubung itu FA0/2. Lalu ketikkan perintah switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Selanjutnya untuk interface yang mengarah ke PC 20 itu interface FA0/3. Jadi kita masuk ke interface FA0/3. Kita ketikkan switch port access VLAN 20. Oke, jika sudah, kita cek dengan do show VLAN diff, maka sudah masuk ya. 5. Konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Kemudian kita akan memasukkan IP ke VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. Kita masukkan IP 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.0. Jika sudah, kita masukkan juga untuk VLAN 20 dan VLAN satunya. Kalian ini bisa perhatikan ya.
lupa ketikkan no shutdown. Jangan lupa cek dengan perintah do show IP interface brief. Kita spasi. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Kita akan konfigurasikan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC pada ruangan 3. Untuk VLAN 10 kita masukkan 10.1 dan VLAN 20.1. Perhatikan ya teman-teman. Jika sudah, kita buka switch MLS-nya. Kemudian cek dengan do show IP route. Nah, di sini terdapat keterangan ICMP redirect access is empty. Artinya, switch MLS masih berada di layer 2. Maka di sini kita buat agar switch MLS di layer 3 dengan perintah IP routing. Jika sudah, kita cek kembali. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah. Artinya, switch MLS sudah berada di layer 3. Kemudian kita bisa kirimkan paket antar PC-nya. Oke, sudah bisa ya teman-teman. 6. DHCP server pada MLS. Sekarang kita coba untuk konfigurasi DHCP server pada MLS. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita buka switch MLS, lalu ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian masukkan network 10.0 dan subnet mask-nya. Lalu masukkan default root 10.1. Kemudian masukkan DNS server 888. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Perhatikan ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita cek pada PC 19 yang terhubung ke MLS, kemudian pilih DHCP. Kita tunggu.
Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan IP secara otomatis. 7. Soal VLAN. Oke, kita akan coba untuk membahas soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru dan akan saya kelompokkan. Untuk PC pada bagian merah, kita akan gunakan VLAN 10. Lalu, untuk bagian kuning, kita gunakan VLAN 20. Bagian hijau, VLAN 30. Bagian biru, VLAN 40. Dan untuk VLAN ungu, kita gunakan VLAN 50. Dan di sini saya sudah menyiapkan not untuk IP-nya. 8. Bahas soal inter-VLAN routing. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama, kita buat sub interface-nya terlebih dahulu dari PC yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Kemudian ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita buat sub interface 10. Kita ketikkan interface FA0/0.10. Kemudian kita konfigurasikan encapsulation.1q10. Lalu masukkan IP address 10.10.10.1 dan juga subnet masknya. Jika sudah, kita buat juga untuk VLAN 20, 30, 40, dan 50. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman.
Oke, sudah selesai teman-teman. 9. Bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya, kita akan membuat VLAN pada switch-nya. Kita buat dari switch 1 terlebih dahulu. Lalu ketikkan VLAN 10. Di sini untuk VLAN-nya tidak saya berikan nama. Jika sudah, kita buat juga untuk VLAN lain ya teman-teman. Kemudian kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga pada switch 2 dan switch 3. Perhatikan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan interface ke VLAN-nya. Pada switch 1 kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian kita masukkan juga untuk VLAN 20 interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian masukkan juga untuk VLAN 30-nya. Kita ketikkan interface rank FA 0/6 sampai 7. Kemudian switch port akses VLAN 30.
Jika sudah, kalian bisa lakukan hal yang sama untuk di setiap switch-nya. Untuk switch 2 dan switch 3, kalian perhatikan ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita bisa konfigurasikan terangnya. Pada switch 1, interface yang mengarah ke switch 2 itu FA0/1. Jadi kita bisa masuk ke interface-nya. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Oke, sudah terang king. Selanjutnya pada switch 2, di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 terang, yaitu yang mengarah ke router, switch 1, dan switch 3. Kemudian pada switch 3, kita masuk ke interface FA0/1 dan ketikkan switch port mode terang. Oke, semuanya sudah terangking ya. 10. Bahas soal pengujian ping dan DHCP. Sekarang kita akan menguji ping dan DHCP. Misalkan pada PC 1, kita masuk ke ipconfig. Di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah muncul IP secara otomatis. Artinya kita sudah berhasil ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.